Saya lanjutkan. Ojo keminter, mundak keblinger, ojo cidro, mundak ciloko. Keminter atau kuminter itu maksudnya kalau di bahasa Indonesia kan sekarang mungkin sok pintar. Sok pintar itu sebenarnya ndak pintar, tapi gayanya kayak orang pintar. Nah, itu namanya keminter. Ndak menguasai ilmunya, ndak ngerti teorinya, tapi gayanya kayak orang yang sudah ahli. Nah, itu namanya keminter. Hati-hati, ojo keminter, mundak keblinger. Nanti engkau akan sesat loh. Jadi keblinger itu ya terbelokkan. Terbelokkan itu ya tersesat. Jangan keminter deh. Kalau ndak ngerti, bilang aja ndak ngerti. Kalau belum mendalam, jangan kesusu mengajar. Ojo keminter. Jangan kesusu nge-share hal yang kamu ndak paham benar. Segala isi dan konsekuensinya. Hari ini kan kadang-kadang kita ndak sadar jadi orang keminter. Wong yo fikih ndak ngerti, kita memfatwai orang lain. Ini ndak boleh, ini haram, ini makruh, ini bid'ah dan lain sebagainya. Nah, ini kan memfatwai orang lain, memvonis orang lain dengan fatwa agama. Wong kita ini bukan ahli fikih. Biarlah yang ahlinya saja yang menilai. Kalau kita bukan hakim kan jangan menghakimi orang lain. Ojo keminter, nanti keblinger. Keblinger itu sesat. Maunya orang lain jadi lebih baik, malah dirinya sendiri sesat. Kalau dirinya sendiri sesat, ya yang disampaikan nanti menyesatkan orang lain. Engkau keblinger nanti. Jangan keminter. Pinter itu bagus, tapi jangan keminter. Sok pintar. Kemudian ojo cidro, mundak ciloko. Cidro itu bisa diartikan curang, bisa diartikan berkhianat, bisa diartikan jahat. Jangan melakukan yang jelek, yang khianat, yang jahat. Nanti engkau celaka sendiri. Apa yang engkau tabur, itulah yang engkau panen. Kalau engkau menaburkan yang jelek-jelek, panenmu juga pasti jelek-jelek. Tapi Pak, buktinya tetangga saya senang terus meskipun dia jahat sampai meninggal. Jangan lupa, hidup ini tidak hanya alam purwo, alam madya, tapi juga ada alam wusono. Di sanalah yang sejati akan kelihatan. Ojo cidro mundak ciloko. Baik, itu paket selanjutnya. Terus, ojo milik barang kang melok, ojo mangro mundak kendo. Ojo milik barang kang melok itu jangan merasa memiliki apapun yang menempel padamu. Jadi semuanya itu ndak hakiki. Jadi ojo milik barang melok itu jangan merasa hartamu, kedudukanmu, jabatanmu, kemuliaan, kehormatan dari masyarakatmu itu kan hal-hal yang engkau miliki sekarang, yang melok padamu. Dia hanya melok ikut, tapi bukan milikmu. Jangan merasa milik. Bahkan termasuk anak istri. Ya kalau bahasa lain itu semuanya hanya titipan dari Allah. Tugas kita mengelola sesuai dengan amanat yang punya. Ya yang punya Allah. Amanatnya Allah kita jalankan. Kita dititipi istri, dititipi suami, dititipi anak, dititipi harta, dititipi jabatan. Semuanya harus kita kelola dengan baik sesuai keinginan yang nitipi. Maka ojo milik barang kang melok. Jangan diperlakukan seperti milikmu. Tetap sadarilah bahwa itu hanya titipan. Jadi caramu memperlakukan sesuai yang nitip. Yo, kalau teman-teman nanti ada di kajian-kajian tasawuf ini lebih dalam. Bagaimana kita jangan terikat, jangan melekat dengan dunia.
Kemudian ojo mangro, mundak kendo. Jangan mendua, maka akan kendo. Kendo itu kendor. Kendor itu berarti tidak fokus. Mangro itu tidak fokus, mendua. Terlalu banyak pertimbangan, akhirnya tidak jalan, tidak fokus. Akhirnya lelet dalam perjuangan. Iya Pak ya, saya bisa ini, bisa itu. Enaknya gimana? Memang pikiranmu bercabang-cabang, tidak fokus, akhirnya tidak jalan-jalan. Saya mau sih Pak, serius, tapi nanti efeknya begini ya Pak. Kalau yang ini bagus juga, tapi efeknya begitu. Kadang-kadang ini hanya membingungkan kita saja. Maka mantapkan, kalau menurutmu itu sebuah kebaikan, kebenaran, ya resikonya pasti saja ada. Tidak ada yang perfect. Ambil saja, jalan. Jangan terlalu banyak berpikir neko-neko. Ojo mangro, mundak kendo, mendua. Komitmennya double-double. Nah itu biasanya terus kendor. Tidak ada yang 100% semua. Ojo gigi mongso. Ojo gigi mongso itu jangan terlalu ambisius. Jadi ojo gigi mongso itu ya jangan terlalu berambisi tentang sesuatu. Dunia ini cokro manggilingan. Kalau saatnya memang engkau di atas, ya akan di atas. Kalau saatnya hal itu memang jatahmu, takdirmu, yang akan engkau alami. Ojo gigi mongso. Punya cita-cita boleh, punya keinginan boleh, tapi jangan ambisius. Jangan mewajibkan sesuatu yang di luar kekuasaanmu. Pokoknya saya tahun ini harus sudah naik haji. Ya iso, sekarang yang sudah terdaftar saja bisa mundur karena virus corona. Ojo gigi mongso. Saya harus jadi yang nomor 1 di dunia sekarang ini Pak. Ojo bikin mongso lah. Yang biasa-biasa saja. Jangan terlalu diperbudak oleh ambisi-ambisi duniawi. Baik. Ada beberapa lagi. Saya baca cepat saja ya. Semoga nanti lain waktu bisa kita lanjutkan khazanah-khazanah falsafah Jawa yang lain. Ada cara menyikapi cokro manggilingan yang lain, yaitu alon-alon waton kelakon. Alon-alon waton kelakon ini yo falsafah Jawa yang sering dikritik orang, dianggapnya orang Jawa itu terus berarti lelet, tidak bisa kerja efektif, kerja yang cepat, tidak. Alon-alon waton kelakon itu fokus pada hasilnya. Alon-alon waton kelakon itu mau menggembalakan prosesnya, mau mengikuti step-stepnya, tidak kesusu. Ada logika kalau dalam filsafat itu namanya pragmatisme. Fokus pokoknya gimana caranya hasilnya segera kelihatan. Nah, kalau di Jawa alon-alon waton kelakon itu intinya di hasil sepenuhnya sesuai yang kita inginkan. Kita ikuti prosesnya step by step. Itu yang disebut alon-alon waton kelakon, pelan-pelan tapi mantap. Itu arahnya ke situ. Kalau memang waktunya di atas, ya kita akan di atas. Kalau belum waktunya, seperti apapun kita tetap di bawah. Segalanya ada pergilirannya sendiri. Kalau memang belum jatahnya, tidak akan nyampe ke kita. Kalau memang sudah jatah kita, apapun yang terjadi akan sampai. Maka jangan gigi mongso, alon-alon saja. Semoga cita-cita tercapai. Alon-alon waton kelakon. Ada juga mungkin falsafah yang lain, yang ini juga saya tulis, sopo nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, dia yang akan panen, menuai. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Becik ketitik olo ketoro. Barang siapa melakukan kebaikan, dia akan terlihat. Barang siapa melakukan kejelekan, dia juga akan terlihat. Dan yang terakhir saya bawa, Gusti Allah ora sari. Nah, ini juga
falsafah yang menurut saya luar biasa dari tradisi Jawa, yaitu Allah itu tidak tidur. Tidak usah khawatir. Pak saya itu sudah serius loh Pak, kok rasanya roda saya tidak naik-naik ke atas ini, kok di bawah terus. Pak saya sudah melakukan banyak sekali kebaikan, salah saya apa tuh Pak, kok nasib saya seperti ini. Itu kan kita rasanya menggugat Allah. Tidak usah khawatir, Gusti Allah ora sare. Yang penting tandurlah yang baik-baik, maka engkau akan panen yang baik-baik. Becik ketitik, olo ketoro, ikuti prosesnya. Alon-alon waton kelakon, ojo gigi mongso. Bagi yang ingin menyambungkan dengan mungkin beberapa ayat kalau dalam Al-Quran tentang cokro manggilingan ini, bagaimana hidup ini dipertukarkan, dipergilirkan, ada putarannya, boleh nanti mengecek tafsirnya surat Ali Imran ayat 140. Iyam saskum korhum fakot masal qauma korhum mithluh watilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Ini ayat ini turun berkenaan dengan perang Uhud. Jika kamu mendapat luka, maka sesungguhnya kaum itu pun mendapat luka yang serupa. Ini kalau dalam tafsir-tafsir, Allah menjelaskan kepada umat Islam saat itu yang baru saja dalam tanda petik ya kalah di perang Uhud. Jadi Allah menunjukkan kalau engkau mendapatkan luka pada perang Uhud ini, sesungguhnya kaum kafir itu juga sebelumnya mendapatkan luka yang sama, yaitu pada perang Badar. Iyam saskum korhum fakot masal qauma korhum mithluh. Jangan terlalu sedih, ya memang hidup itu berputar begitu, itu mungkin maksudnya ayat begitu. Kadang dia yang dapat luka, kadang kita yang dapat luka. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa-masa pergantian masa-masa itu kami pergilirkan di antara manusia. Waliya'lamallahu alladzina amanu, supaya Allah bisa membedakan mana orang yang beriman, dan supaya ada juga yang jadi syuhada di antara kalian. Jadi silahkan diperdomani pergiliran hidup ini, asalkan, itu kata-kata yang terakhir, wallahu la yuhibbuz zalimin. Jangan sampai kekalahan, jangan sampai kejatuhan mendorong kita berbuat zalim. Jangan sampai sebaliknya juga kemenangan membuat kita sombong, lupa pada Allah. Nah, ini silahkan yang teman-teman concern dengan tafsir ayat ini bisa dicari korelasinya dengan cokro manggilingan.